Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Mr. Boskes, Masa Remaja Boston Podcast. Wow. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Marcelino yang akan membawakan episode podcast pada kali ini. Dan di samping saya adalah Anindya Zahra sebagai partner saya. Akhirnya Mr. Boskes ini kembali lagi ya setelah sekian lama. Iya Nin, dan di episode Mr. Boskes kali ini kita bakal kedatangan narasumber yang pastinya bakal bikin teman-teman di rumah itu penasaran pasti nih. Emang siapa sih kira-kira narasumbernya? Kita itu tuh kedatangan gue star kita di acara pensi nanti di tanggal 9 Desember gitu. Ini tuh narasumber kita itu tuh pastinya spesial banget nih. Spesial nih ya. Mari kita sambut Kak Syafira Angela. Yeay. Kak Syafira boleh sedikit perkenalan ke kamera. Oke, halo semuanya. Aduh, ini suatu kehormatan banget ya buat aku bisa diundang kembali ya ke SMP Negeri 228 Jakarta. Yang memang aku ini adalah lulusan SMP ini, angkatan 32. Sekarang ini angkatan berapa nih kalau boleh tahu? Kita ini di OSIS MPK itu angkatan 392. Oh, 39. Iya. Oh, berarti cukup tua juga ya. Merasa ya. Udah cukup lama juga nih aku. Oke. Jadi ini apa ini namanya? Boskes ya. Dan ini memang itu program kerja di OSIS MPK 228 gitu, dan sudah dilaksanakan dari tahun angkatan 38. Oh gitu, itu keren banget. Makasih. Aku jadi nggak sabar nih, kira-kira mau ditanyain apa ya? Aduh. Tapi jangan ditanyain tentang jodoh ya. Kayaknya belum kelihatan sih aku. Jodoh gak ada yang tahu. Iya betul. Saya juga, aduh deg-degan nih Kak. Santai aja. Aduh. Kita dengar tuh anak OSIS MPK kakak ini tuh ex-member JKT48 ya Kak? 48, kalau egg telur bukan sih. Tapi kalau 48, oh iya. Maaf Kak. Nggak apa-apa. JKT48 bener. Tapi kalian tahu kan apa itu JKT48? Oh, ya. Tahu Kak. Tahu kan? Saya punya bajunya loh Kak. Punya bajunya? Tapi Wow. aduh sekarang belum saya pakai sih. Harusnya saya pakai ya. Coba langsung buka, langsung dalamnya JKT48. Iya. Oke, benar-benar. Memang aku adalah ex-member JKT48 generasi 3. Oh, emang nggak salah sih ya Nin. Iya. Kak Syafira Angela ini masuk ke member ex JKT48 gitu. Betul. Kenapa nggak salah? Karena first impression saya tuh ngeliat kakak, wow. Iya, gitu. Si Marcel. Aduh jadi malu Kak. Kira-kira tuh setelah kakak kan ex member ya. Iya. Keseharian kakak ini tuh apa sih Kak? Keseharian saat aku jadi ex member JKT ya. Iya. Keseharian aku itu pastinya berlatih dan melakukan performance. Nah, berlatih itu ada menari, menyanyi, public speaking, dan kemudian perform sendiri yang pastinya baik off air ataupun on air gitu sih. Dan yang pasti yang gak kalah penting juga, yang paling utama, kegiatan aku pastinya belajar di sekolah. Iya, Kak. Karena memang aku sendiri juga selalu mengusahakan untuk selalu bisa masuk sekolah, tetap sekolah di negeri, dan memaintain nilainya biar lebih baik. Gitu sih kesibukan aku pada saat itu. Dan setelah kakak keluar dari member JKT48 tuh kakak masih sering bertemu atau ngumpul-ngumpul dengan teman-teman kakak di JKT gitu? Oke, kalau misalnya masih reuni atau enggak itu udah pasti dong. Udah pasti ya kayak. Namanya kerja 6 tahun kan ya, pastinya itu udah kayak keluarga sendiri. Bahkan bener. lebih sering menghabiskan waktu sama mereka daripada sama keluarga. Jadinya pastinya aku masih sampai sekarang kontek-kontekan,
atau bahkan ada yang menikah pasti dateng, ataupun ada berita duka pasti aku juga akan datengin gitu sih. Jadi memang kekeluargaannya di JKT48 itu juga ini sih dekat sih, rumah kedua ya istilahnya. Betul, rumah kedua. Dan juga setelah kakak ex member itu tuh tali silaturahmi itu nggak terputus antara member lain gitu ya kak ya. Iya betul, pastinya dong. Demi membangun keharmonisan gitu ya kak. Kakak kan dari tahun angkatan 32 ya kak? Iya, kalau nggak salah sih, tapi coba deh ngasoknya yang 32. Maaf ya kalau aku salah. Iya nggak apa-apa kak. Dari tahun kakak nih dan dengan tahun sekarang itu ada yang beda gak sih kak dari 228 ini? Untuk first impressionnya aja ya, karena kan aku kalau untuk sistem pembelajarannya dan lain-lain aku kurang tahu nih kalau yang tahun ini gimana. Tapi kalau menurut aku pada saat aku masuk ke sekolah ini sih benar-benar flashback ya, semua pengalaman, semua nostalgia ya, benar sih. Mungkin memang yang aku ingat tuh saat di sekolah ini tuh aku tuh lagi sibuk-sibuknya JKT gitu. Tetapi aku ingat banget nih, sekolah ini tuh yang benar-benar aktif banget memajukan siswa-siswinya dalam berkegiatan di luar sekolah. Waktu SMP tuh aku inget banget, aku tuh sering banget disuruh keluar sekolah, melakukan aktivitas di luar sekolah. Jadi kayak tahun sekolah tuh memajukan aku banget. Nah kalau di sini tahun ini sekarang gimana? Untuk tahun itu kurang lebihnya nggak jauh sih, teman, ada beberapa juga program kerja yang memang diinovasikan gitu, seperti podcast kali ini gitu, yang kita tuh mengundang narasumber gitu kak. Oh gitu, berarti memang nggak beda jauh juga ya. Masih memang SMP 228 ini masih aktif banget dalam memajukan kegiatan ininya ya, kegiatan di luar dari sekolahnya ya gitu. Gitu sih. Dulu tuh di angkatan kakak nih, kita kan sekarang mengundang kakak itu untuk berbagi pengalaman ya, dan juga sebagai guest star di acara pensi nanti nih di tanggal 9 Desember. Teman-teman jangan lupa nih datang ke acara pensi kita di tanggal 9 Desember. Kita juga bakal kedatangan Kak Angel. Dulu tuh di tahun angkatan kakak di tahun 32 itu ada acara pensi gak sih kak? Iya, kakak sebagai alumni dulu sewaktu masih di 228, apakah ada acara pensi di angkatan kakak? Ada dong, pasti ada banget. Karena kan memang setiap tahun tuh ada pensi kan. Nah, dan waktu itu aku juga jadi salah satu pengurus pensi ini yang membuat juga pensi. Panitia inti. Kakak ini tuh anggota OSIS MPK juga ya? Iya, anggota OSIS. Tapi waktu itu anggota OSISnya itu cuma sedikit deh. Kalau sekarang udah ada banyak ya. Udah ada 80-an kak. 90-an. 90-an ya. Lumayan banyak sih. Iya. Dan dulu kakak tuh kan masuk JKT48 kakak. Dan hobi kakak di sekolah itu apa sih kak? Kakak masuk ekskul apa? Masuk ekskul apa? Paduan suara mungkin? Ya, atau bukan. nari? Bukan. Ini yang ekskul ada ini bukan sih? Ada Jumantik bukan ya? Jumantik tuh juru pemantau jentik. Jadi kayaknya dulu aku tuh join ekskul itu. Karena memang aku tuh memilih ekskul yang paling tidak harus sering absen gitu ya. Jadinya yang paling longgar lah ya. Kalau nggak salah waktu itu aku tuh Jumantik. Jadi ada namanya ekskul Jumantik itu untuk memantau jentik-jentik di sekolah ini, genangan air gitu ya. Nah, kalau nggak salah sih kata aku join ekskul itu memang nggak terlalu relate ya sama kegiatan aku di JKT. Tetapi aku enjoy sih di situ. Karena kalau ada tamu gitu kan, itu langsung panggilan kepada seluruh ekskul Jumantik, anggota ekskul Jumantik gitu, untuk segera memantau jentik. Gitu, kalau gitu sih. Karena sekarang nggak ada ya? Sekarang nggak ada sih kak, karena untuk kegiatan seperti itu tuh sudah dialihkan menjadi apa? Seperti Pokja ya? Pokja gitu kak, kelompok kerja seperti itu. Beberapa bagian ada yang untuk mengawasi di kolam ikan, di kamar mandi, seperti ekskul Jumantik gitu. Di tahun kakak juga ada Pokja? Ada deh. Oh ada. Deh. Oke, berarti Pokja di sekolah kita itu udah berjalan cukup lama ya. Sebelum kita masuk ke SMP juga berjalan ya Nin ya. Dari kita masih SD. Dan
biasanya kan di ekskul itu ada pembina ekskul ya kayak di Jumantik itu kakak masih inget gak tuh pembinanya siapa? Aduh, untuk pembina aku nggak inget jujur. Okay. Karena kan memang kalau boleh jujur ya, aku tuh jarang masuk sekolah sih. Tetapi karena aku selalu memaintain nilai aku biar bagus dan juga alhamdulillah aku ranking. Jadinya guru itu membantu aku banget nih dalam di sekolah ini gitu sih. Tapi kalau boleh jujur sebenarnya aku jarang masuk sekolah. Mungkin karena kegiatan kakak di JKT juga itu berpengaruh ya kayak. Oke. Dan kakak itu kan di tahun angkatan 32 ya. Mungkin kakak punya guru favorit gitu yang mungkin masih ada sampai sekarang? Iya, guru favorit. Sampai sekarang itu masih mengajar di 28 atau yang sudah atau enggak guru yang kakak masih inget nih gitu loh. Iya. Yang masih terbenak sampai sekarang. Kalau guru sebenarnya guru banyak ya, cuman ada satu sosok di sekolah ini aku inget banget. Siapa tuh, Kak? Namanya adalah Bapak Sukandi, mantan kepala sekolah waktu aku di 228 ini. Beliau tuh benar-benar sosok yang aktif, kemudian juga sangat-sangat mendorong siswa-siswinya untuk berkembang gitu. Aku inget banget waktu itu aku tuh sempat didaftarin dan jadi juara juga robotik internasional dari sekolah ini gitu. Jadi iya, beliau tuh memang bawa aku dan teman aku juga gitu naik mobil pribadi atau bahkan apa, pokoknya gimana caranya biar bisa memajukan bakat-bakat siswa-siswinya. Nah, aku sangat mengapresiasi beliau sih. Emang ya, ini jasa guru itu benar-benar luar biasa banget. Support banget. Dan kayak Angela aja tuh yang dari tahun 32 sampai sekarang tuh masih ingat. Sorry, namanya siapa? Pak Sukandi. Pak Sukandi. Ya. Kalau Pak Sukandi nonton, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, semoga saya selalu panjang umur. Amin. Amin. Dan Pak Sukandi itu kepala sekolah ya kayak. Betul. Dan sekarang tuh kepala sekolah kita itu adalah Pak Dr. Andar Suprayitno gitu, dan itu memang bermoto pada sekolah itu untuk memajukan juga peserta didik gitu loh Kak. Dan itu pasti beda ya kayak vibes-nya. Dan dari tahun kakak nih sampai tahun sekarang, kakak kan udah lama nih nggak ke SMP lagi. Itu ada vibes yang beda gak sih Kak? Ya, pesan kakak tuh ya waktu main ke 228 lagi itu kayak gimana? Setelah sekian lama gitu. Setelah sekian lama kakak nggak main. Kalau vibes aku setelah main kesini mungkin karena aku datangnya weekend kali Iya. ya, jadi lagi sepi gitu kan. Jadi untuk atmosfer sekolahnya ini kurang berasa sebenarnya. Tapi kalau sekilas sih sepertinya tidak ada yang berubah, cuman memang sekolahnya terlihat tua ya. Memang terlihat lebih tua dan ya entah kenapa kalau pas ke tahun aku ngerasanya tuh lebih seger aja gitu. Kalau sekarang nih kayaknya agak lebih tua sih menurut aku. Mungkin bisa ditambahin lagi nih pohon-pohonnya karena waktu aku tuh sekolah di Wiyata ya kalau bener banget sampai sekarang. Sampai di sekarang. Wiyata. Gitu. Iya, kalau aku sih first impression aku ngerasa bangunannya udah tua ya gitu. Karena sih. memang sekolah 28 itu kan sudah lama ya kayak sudah berdiri sejak lama gitu. Di sekolah ini kan kakak alumni ya Kak, dan member JKT48. Dan di sekolah ini tuh memang Kak, JKT48 itu sangat digemari oleh peserta di 28 nih. Gitu. Seperti itu Kak. Kamu juga fans JKT kan katanya? Iya sih Kak. Iya, coba lagu yang kamu tahu apa? Aduh, Apa ya? Kalau saya nggak malu Kak. kalau Gimana? Fans kok nggak tahu lagunya? Kalau saya sih itu Heavy Rotation. Heavy Rotation. Boleh nyanyiin? Aduh, gak apa fullnya. Gak apa fullnya. Cuman saya suka lagunya. Oh iya, itu sih lagu Heavy Rotation lagu lama banget ya sebenarnya ya. Iya. Aku senang sih kalau ada banyak fans JKT48 di sekolah ini. Oke. Kakak boleh gak spill Jiko kakak apa? Ya, kita mau dengar Spill Nih, dikit. karena peserta didik di 28 pasti bakal kagum banget. Boleh ke kamera. Oh, Jiko ya? Iya. Jiko, emang kalau aku tanya Jiko Soka itu apa, kalian tahu nggak? Kayak Nin. yang saya tahu itu Jiko Shokai kayak ketika lagi perkenalan itu nunjukin ciri khas dari member tersebut. Betul. Jadi memang Jiko Soka ini kalau JKT48 ini setiap membernya itu beda-beda. Itu bisa dibuat
dibuat atau dibentuk kalimatnya tuh dari sesuai ciri khas setiap orang. Misalnya kayak Amin, bisa juga buat Jiko Sokai gitu. Misalnya walaupun aku pemalu, tetapi aku akan mencuri hatimu. Iya, gitu, aduh. misalnya. Atau Marcel juga kalau mau Jiko Sokai bisa. Kalau Jiko Sokai aku sendiri waktu itu aku, bentar. Oh iya. Percaya diri untuk meraih mimpiku, semangatku tidak akan pudar. Halo semuanya, namaku Angel. Gitu. Aduh, keren banget Kak. Keren banget. Gimana nih teman-teman? Gimana nih? Pasti kalian, aduh, dengan Kak Angel hadir di sini yang pastinya kalian bakal tertarik dong. Kak Angel nanti bakal menjadi MC Iya. di acara pensi kita di tanggal 9 Desember nanti. Teman-teman jangan lupa untuk hadir di acara Gebiar Kreasi. Gimana sih Kak perasaan Kakak nih setelah diundang oleh kita warga 28 untuk berpartisipasi di acara Gebiar Kreasi tahun ini? Pastinya aku senang banget dong. I feel really honored to be here karena memang kembali ke sekolah dan bertemu sama guru-guru yang sudah mendidik kita itu suatu bisa dibilang anugerah ya, blessing juga ya untuk aku karena alhamdulillah bisa dikasih waktu dan kesempatan lagi untuk bisa datang ke sini dan bisa memberikan lah ya sedikit-sedikit knowledge atau pengalaman. Jadi aku sangat bersyukur banget sih bisa bertemu kalian semua. Bertemu adik-adik ya Kak. Yes, adik-adik. Iya. Kan kita ini durasi ya Kak. Nah, durasi kita sudah cukup. Betul. Kakak ada gak nih kata-kata buat teman-teman yang bakal nonton Gebiar Kreasi nanti gitu? Buat teman-teman yang bakal nonton ya. Iya. Teman-teman yang bakal nonton. Aku tadi tuh udah sempet spill lihat-lihat sedikit rundownnya dan menurut aku seru banget sih karena memang menampilkan eskul dan juga ada performance, ada secret guest star kayak gitu. Aduh, seru banget dan pastinya jangan lupa datang dong nanti hari Sabtu tanggal 9 Desember. Oke. Lagi. Karena kakak sebagai alumni dari SMP Negeri 228 Jakarta, harapan kakak untuk 228 ini kedepannya itu seperti apa? Harapan ya, kalau harapan aku berharap pastinya SMP ini tetap bisa menjadi sekolah yang berprestasi, sekolah adiwiyata, kemudian semakin unggul, semakin menjadi sekolah SMP yang melahirkan dan menciptakan murid-murid yang berprestasi. Amin. Dan pastinya juga semoga seluruh warga SMP Negeri 228 bisa semakin sukses, jaya dan semangat. Amin. Terima kasih Kak Angel atas semangatnya. Mungkin juga nih Kak Angel berharap ada peserta didik dari 228 yang bakal jadi member JKT48 juga nih. Oh iya, benar. Bisa kalau teman-teman di rumah ada yang mau jadi member JKT48 bisa minta tips and trick oleh Kak Angel gitu. Boleh, misalnya mau daftar generasi 12 ya kalau nggak salah ya sekarang ya. 12 bisa banget karena fun fact aku awal masuk JKT itu waktu kelas 1 SMP di sini. Wow. Dan itu pertama kalinya aku masukin formulir. Jadi mungkin ada penerus aku, boleh banget nih. Jangan sungkan buat masukin formulir. Yang penting coba aja. Iya Kak, benar banget. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali ya Kak. Betul. Oh iya Kak, sebelumnya alasan kakak untuk mengikuti JKT48 itu apa? Di saat SMP ini, sedangkan teman-teman yang lain itu mungkin masih pada bermain-main, belajar. Kalau alasan utama aku sebenarnya dari awal itu bukan aku yang daftar ya. Jadi ada sahabat aku itu juga siswi SMP Negeri 228 namanya Zahra yang pastinya bakal nonton nih ya podcast ini ya. Zahra dia adalah yang masukin formulir aku. Jadi di sini tuh waktu kelas 1 tuh sama sekali nggak berpikiran nih buat masuk JKT48. Cuman dia itu yang memang secara rahasia ya diem-diem gitu mendaftarkan aku. Dan alhamdulillah ternyata aku keterima gitu sih. Jadi untuk alasan spesifik kenapa mau daftar
Sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya, Kak. Tetapi setelah aku join JKT48, aku baru menemukan alasan utamaku kenapa aku harus bertahan di situ sih. Oke. Untuk reaksi kakak nih ketika temen kakak Kak Zahra tadi daftarin kakak ke JKT48 itu gimana reaksinya? Reaksinya ya sebenarnya pada kayak siswi pada umumnya ya, nggak terlalu memikirkan karena kan namanya lagi baru masuk SMP gitu kan, dari SD ke SMP lagi sibuk-sibuknya MOS, kegiatan sekolah, jadi aku nggak terlalu mikirin sih, kayak ya udah nggak akan berekspektasi untuk keterima juga sih, tapi ternyata rezekinya keterima ya Kak. gitu. Alhamdulillah. Oke. Memang teman-teman, ketika kita sudah jodoh oleh suatu hal tuh pasti Tuhan bakal memperlancar ya Kak. Mungkin memang takdirnya Kak Angel ini tuh di JKT48 Kak. Iya, betul. Yang jodoh tuh nggak kemana ya, Iya, tapi saingannya di mana-mana. Waduh. Jadi harus tetap semangat. Tetap semangat Kak. Oke. Mengingat waktu nih Kak, sayang sekali sesi ngobrol-ngobrol kita di episode kali ini itu telah selesai Kak Angel. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih kepada Kak Angel karena udah meluangkan waktunya nih untuk hadir di sekolah kakak dulu di SMP Negeri 228. Dan saya saya pribadi sih berterima kasih banget gitu, dan nggak bakal berpikir bisa ketemu kakak gitu. Jangan Marcel ini. Siapa yang nyuruh nih ngomong kayak gini nih? Nggak ada ya. Intinya kita mau terima kasih sama Kak Angel karena udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Mr. Boskes kali ini di tengah kesibukannya Kak Angel. Terima kasih Kak. Yes. Dengan berakhirnya Mr. Boskes kali ini, semoga nggak memutus nih hubungan kita sebagai kakak alumni dan adik-adik. Kita ketemu lagi di Gebiar Kreasi nanti di tanggal 9 Desember. Dan jangan lupa untuk kalian peserta didik 228 untuk hadir di acara Gebiar Kreasi pada hari Sabtu nanti. Yes, aku juga mau ngucapin terima kasih pastinya untuk SMP Negeri 228 dan adik-adik semua yang udah mengundang aku. Pastinya suatu kebanggaan buat aku juga bisa ada di sini. Semoga acaranya lancar dan sampai bertemu di tanggal 9 Desember.